Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat minal ijtihad ma ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadiran Allah yang Maha Rahmat. Hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kita biasa semua kita mengetahui kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk menang kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ila ulama sahih wa al sayyid Muhammad alaihi wasallam Muhammad Muhammad Rasul mazhab Muhammad fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'udzu ya nasta'in. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fitri nabi rabbi sadri sirri amri wa ala adatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Halaman 342. Ini suaranya berubah ya? Mic-nya enggak? Bagusan ini lebih jelas ya. Ya, wa ma ahsana maqala Ubaidullah ibn Abi Ja'far faqihu ahli Misri fi waqtihi. Ada ya 342 yang bait di bawah tengah-tengah ada. Wa ma ahsana, ya sebegitu bagusnya ungkapan gitu maksudnya. Maqalah sangat bagus ungkapan apa yang dikatakan, sangat bagus ungkapan Ubaidullah namanya Ibni Abi Ja'far faqihu ahli Misr, faqih orang ahli fikih, orang yang faqih di zamannya di Mesir fi waktihi di zamannya gitu. Wa kana ahadal hukama, beliau adalah salah satu ya orang-orang hikmah. Iya, apaan? Ya, wakana Ubaidullah gitu. Ahada khobar. Ahadal hukama udah filai ya, idofat sebagai khobar dari kana. Isimnya kana huwa maksudnya gitu. Ya, paham. Udah mulai paham ya. Ya, udah mulai paham. Sama udah mulai paham kan ya. Ya, al-irar. Idza kana al-mar'u yuhaddisu fi majlisin. Ini ngomongin apa nih gitu ya babnya. Kemarin judulnya adalah ya kepada saudara ya. La yu'minu ahadum hatta yu'minu. Ya, tidaklah katakan beriman seseorang ya kepada Allah dan hari akhirat siapa yang beriman gitu. Kepada hari akhirat, kepada Allah, kepada hari akhirat, fal yakul khairan al yasmud. Ngomong yang baik-baik aja atau diam. Itu masih kita ngasih ngomongin tentang hadis itu. Ya. Ini kata Ubaidullah, idza kana al-mar'u yuhaddisu fi majlisin, jikalau seseorang berbicara di dalam suatu majlis, fa'ajabahul hadisu falyaskut. Ini pernah sering dengar ya, ada di Nasul Ibad dulu. Ya. Kalau dia ngomong ya itu membuat dia merasa takjub, bangga diri, falyaskut, maka diamlah gitu. Ya, udah pernah dulu di Nasul Ibad. Ini hitungannya selalu menjaga hati. Ya, wa idza kana sakitan, jikalau dia diam, fa'ajabuhu sukutu ya. Lalu dia merasa bangga diri dengan diamnya, merasa kayak punya wibawa yang tinggi karena diam. Fal hadis, maka ngomong aja. Jadi sebegitunya untuk menjauhi diri dari kebanggaan diri. Saat ngomong ngerasa bangga dengan omongannya bagus, dia mendingan diam. Saat diam terlihat terlalu wibawa, kayaknya jadi bangga diri dengan kewibawaan, dia mendingan ngomong tuh. Begitu terus orang-orang soleh menjaga hatinya, jangan sampai ada kebanggaan diri. Lamut langrang. Ya, itu
segitunya ngurusin tentang manajemen kolbu. Ya, dia merasa bangga kalau ngomong, akhirnya dia diam. Dan diam, dia ngerasa bangga dengan diamnya, sekelihat wibawa banget, dia ngomong. Begitu terus. Ya, itu yang dibilang perang jihad yang sampai akhir hayat, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Wahada hasanun, ini suatu hal yang bagus. Fa'in man kana kadzalik, karena seseorang siapa yang bisa melakukan kayak gitu, karena sukutu wa yahditsuhu li mukhalafati hawa, berarti diamnya dia ataupun ngomongnya dia itu berusaha untuk melawan atau menentang hawa nafsu, ya, wa ijabihi binafsi, dan juga untuk melawan kebanggaan kepada dirinya. Dia berusaha untuk melawan kebanggaan diri dalam diri, melawan hawa nafsunya. Itu dia ngomong, dia ngerasa bangga, dia diam ngerasa bangga, dia ngomong. Itu cuma berusaha untuk menjaga biar nggak bangga diri doang gitu. Ya, sebegitunya. Ini adalah hal yang sangat bagus. Ya, selalu waspada kepada hawa nafsu diri sendiri. Wa man kana kadzalik, siapa yang begitu, karena jadiran, ya, bitaufiqillah, ya, siapa yang bisa begitu maka dia pantas apa? Mendapatkan taufiqillah. Tuh, dapat topik no. Ya. Namanya taufiqillah. Ya. Makanya pantas orang ini untuk dapat taufiqillah. Ya. Taufik dari Allah. Ya, taufik apa? Tunjuk. Hidayah, taufik dan hidayah. Taufik hidayat bulu tangkis gitu. Jadi dua-duanya tuh ada berarti ya. Taufiknya ada, hidayahnya ada. Ya, hidayah petunjuk, taufik jalanin. Hidayah itu petunjuk, bisa dikasih pemahaman tentang suatu hal yang baik. Kayaknya memang ngaji itu penting buat gue, itu hidayah. Jalan, datang, duduk di majelis taklimnya, itu udah taufik gitu ya. Ini jadi orang-orang yang begini yang pantas mendapatkan taufik dari Allah. Iyahu wa tasdiduhu fi natqihi wa sukutihi, ya, Allah akan selalu membimbingnya, ya, di dalam dia ngomong ataupun di dalam dia diam. Tuh, kalau udah kayak gini deh, udah dapat taufik, enak, dapat bimbingan Allah langsung. Allah bimbing dia. Asani mimma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi hadzal hadisil mukmin ikramul jar. Oh, jadi wasani itu dari awal hadisnya, berarti qala man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan. Itu yang pertama, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka berkata-katalah yang baik, kalau enggak diam. Yang kedua tuh, ya, hadisnya ternyata ini ngomongin hadis, man kana yu'minu billahi wal akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat falyukrim jarahu. Tuh yang kedua itu. Ya, jadi ngomongin hadis maksudnya. Yang ketiga berarti fal yukrim dhaifahu, ya. Yang ketiga, ya, muliain tamu. Ini muliain tetangga dulu. Jadi hadis Nabi itu ada 3 yang diomongin. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia harus berkata-kata yang baik atau diam aja. Yang kedua, dia harus hormatin tetangga. Ketiga, muliain tetangga. Ketiga, muliain tamu gitu. Nih, udah selesai berarti ngomongin tentang berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam gitu Nabi. Asani mimma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berarti. Yang kedua, dari apa-apa yang Nabi kita Muhammad memerintahkan adalah dari hadis tentang mukmin, orang yang beriman, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan akhirat. Yang kedua adalah ikramul jar. Ya, jadi cukup udah tuh ngomongin masalah diam, banyak diam, atau kalau ngomong yang baik-baik aja. Yang kedua, cukup banyak sih udah dibahas dulu di Nasrul Ibad juga tentang masalah, ya, ngomong.
Yang kedua ini al-ikramul jari fi ba'dil riwayat. Di dalam sebagian riwayat dikatakan an-nahyu an za'azal jari. Ya, di sebagian riwayat dikatakan bukan memuliakan tetangga, tetapi di riwayat ini dikatakan an-nahyu an adzan jar, yaitu larangan dari Nabi untuk menyakiti tetangga. Ya, di hadis lain bukan memuliakan tetangga. Ada hadis lebih mengatakan jangan nyakitin tetangga. Itu. Ya. Fama adzal jaru, ya adzal jari. Adapun yang namanya menyakitin tetangga, fa muharramun, haram. Nyakitin gimana nih? Ya. Saya tanya Pak RT dah. Ini urusan tetangga berarti nih, urusan RT nih, rukun tetangga. Ya, masalah nyakitin tetangga itu haram. Nah, nyakitin gimana ya? Banyak lah ya sisi nyakitin ya. Nyakitin perasaannya gitu. Fa'inal adha, karena sesungguhnya nyakitin bigori hakin muharamun likulli ahadin. Menyakiti dan tanpa ada hak. Emang ada nyakitin boleh saat ada hak. Apa maksudnya? Kalau nggak punya hak untuk menyakiti itu haram kepada siapapun. Ya, ada yang nyakitin boleh karena hak. Ada, gitu. Kalau dia misalnya kan kita boleh hukum kisos apa hukum kisos. Kalau kita ada yang dibunuh keluarga kita juga boleh bunuh dia, itu berarti boleh membunuh dengan hak. Hak itu maksudnya kita punya hak karena kita udah dizolimin, berarti kita. Jadi kalau kita disakitin tetangga boleh nyakitin tetangga lagi ya. Itu, tapi kan memaafkan lebih baik. Nah ini kita nggak ada tetangga, nggak nyakitin nggak apa, terus kita nggak punya hak untuk membalas, terus kita nyakit, nah itu yang haram. Ya, kalau dia nyakitin terus kita nyakitin lagi itu seri. Gitu. Ya. Ini makanya itu namanya ada hak untuk ya, karena kita dibully kita punya hak sama dia gitu. Nah kalau ini kita nggak punya hak sama sekali untuk menyakitin orang, tentu kita nyakitin, ini haram ya. Walakin fi hakil jar wa asadu tahriman ya. Bigori hak ini apa? Bigori hakin. Walakin fi hakil jar wa asadu tahriman. Adapun di urusan haknya jar ya, itu lebih berat pengharamannya. Apa maksudnya? Haknya ya, dia punya hak untuk sesuatu terus kita nyakitin. Apaan? Contohnya? Untuk jalan-jalanin, emang haknya dia sebenarnya. Nah ini susah juga ya. Haknya dia untuk jalan di situ, terus kita tutup karena kita ada acara. Itu gimana itu? Minta izin kan sebenarnya. Kalau dia tersakiti, baru. Kalau dia nggak mau sebenarnya nggak bisa gitu. Nggak mau gue. Gitu. Gimana? Kita ada acara nih. Acaranya tahlilan. Orang tua kita meninggal. Kita nutup jalan, dia marah. Iya. Terus? Kan? Iya, cuma kan dia kayaknya nggak ngertiin banget. Gitu lagi kematian. Gitu. Ya. Maksudnya, ya inilah kadang-kadang di masyarakat ya. Itu kan repot. Dia emang punya hak untuk nggak terima ditutup. Tapi kita lagi ada musibah. Seakan-akan kayaknya nih orang nggak ada empatinya banget. Gitu. Padahal emang haknya dia. Gue nggak mau jalanin tutup, hak dia. Gitu. Tetapi kan kita lagi ada acara yang ini juga seumur hidup sekali orang tua kita meninggal. Gitu. Ya, kok nggak ada. Nah ini kan jadi kalau di masyarakat sulit gitu ya. Tetapi harusnya gimana? Ya kalau darurat ya. Kalau bikin maulid darurat ya. Itu kadang-kadang ya. Kalau ya kematian kan darurat ya. Udah gitu juga nggak setiap tahun. Emang bapak lo ada banyak setiap tahun mati kan gitu. Bapak kita kan atuk doang. Ya matinya saat itu doang. Terus tetangga juga kalau nggak ngertiin kebangetan kan gitu.
Nah kalau ada orang bikin maulid tiap tahun dan itu menutup jalan terus rumahnya tiap tahun, boleh sebenarnya dia nggak terima. Kenapa? Ini tiap tahun. Tapi ada yang bilang setahun sekali doang gitu. Ada lagi. Ya tergantung dah itu. Ya. Hak kuping juga bisa ya. Suara-suara berisik, sound system, jedar-jedar, petasan, ayo. Redok nggak tuh? Haknya mereka tuh. Ya. Repot hidup jadi orang Islam gitu ya. Makanya begitu ya, memang kita harus ada hal-hal yang, makanya Nabi aja sesungguhnya salah satu hadisnya sahih, sesungguhnya salah satu tugasku diutus adalah untuk menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Itu tugasku diutus menjadi rasul untuk menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang jalan. Nah ini malah nutup jalan kan gitu. Ini yang kadang-kadang harus kita renungin lagi. Kalau yang darurat biasanya kan orang ngertiin. Yang nggak darurat kadang-kadang sewenang-wenang. Sampai lagi agamanya udah agama Islam yang bebas otoriter gitu ya. Kalau udah Islam bener aja dah. Ini kan nanti kita hitungannya di akhirat kelihatan. Kita sudah zalim sama orang lain. Begitu. Ya. Sama yang udah pernah ada cerita, kalau kita jalan di jalanan, ya naik motor, jalan gang kecil, di pinggir-pinggir jalan ada orang nongkrong, yang izin, yang misi yang mana? Yang duduk apa yang naik motor? Harusnya dalam etikanya yang duduk yang izin, karena itu adalah hak orang jalan, bukan hak orang duduk. Karena yang duduk akamsi, kita jadinya yang jalan misi begitu. Itu budayanya. Cuma sebenarnya dalam agama dia yang salah, nggak boleh sebenarnya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau di jalan yang membuat ganggu orang jalan, karena jalan adalah untuk umum. Ya, haknya pejalan, mau pejalan kaki, pejalan motor, haknya dia, bukan haknya nongkrong. Makanya harusnya yang izin yang nongkrong, misi ya gitu. Kan kayaknya aneh ya kalau ada orang nongkrong misi ya gitu. Yang naik motor, yuk silakan gitu. Belum pernah nemuin emang. Makanya ini udah jadi terbalik, dunia terbalik ya gitu. Ya, karena apa? Karena yang nongkrong anak situ, akamsi anak kampung situ. Akamsi anak kampung sini gitu. Akam tuh gitu, akam situ. Ya, itu bisa jadi kalau kita nggak lewat, kalau kita lewat nggak permisi, marah dia. Marah aja lewat-lewat dong. Akamsi, padahal dia salah ya. Ya. Kadang-kadang lampu, apalagi sekarang lampu motor kagak bisa dimatiin ya. Kalau zaman dulu mah marah deh kalau lampunya nggak dimatiin. Lewat aja loh, lampu nggak dimatiin begitu. Itu namanya akhir zaman. Akhir zaman Nabi udah bilang kebenaran dianggap salah, yang salah dianggap kebenaran. Itu udah akhir zaman, udah terjadi berarti. Ya. Ya, terus itu tadi masalah nyakitin tetangga. Fi sahihain, ya hak-hak tetangga, apalagi hak-hak tetangga gitu kan. Yang kita harusnya menghormati, mereka punya hak. Itu kayak rumahnya dia, terasnya, itu haknya dia. Terus yang duduk kayak gitu situ, duduk merokok ngopi, orang bengong. Ini kan rumah gue, kagak pakai izin gitu. Kalau yang nggak pendapat langsung kan jalannya itu tuh begini, cuma jadi alih jadi macet. Itu kan sebenarnya karena efek doang, itu masuk. Maksudnya Ya dia tutup di jalan ini, terus dialihin kan, ya dialihin jadi macet. Itu kan nggak efek aja gitu jadinya, bukan karena ini. Iya, ya itu kan jadi musibahnya kemana-mana ya, merugikan yang jadi macet kan, gitu. Ya, jadi pas dia nutup jalan, ya berarti zolimnya bukan sama yang di daerah tempat dia tutup doang, bahkan dia menzolimi daerah lain yang menjadi tempat akhirnya orang muter ke situ jadi macet. Kan sewot, ini rumah gue macet banget, ada apaan sih? Begitu. Ya, 2 kali itu kenanya. Ya, sudah mengambil haknya orang yang jalan yang ditutup, sama bikin macet daerah orang yang dialihin ke dia gitu. Repot juga ya. Kawinan emangnya di gedung aja apa gimana ya? Kalau di gedung KUA aja. KUA sih kawinan yang kedua, KUA aja.
Kalau orang kawin pertama kan pengennya dirayain kan gitu. Makanya paling aman sih di gedung ya. Jadi karena sudah ada tempat-tempat yang parkiran atau apa begitu. Cuma duitnya kan gede gitu. Repot lagi. Ada urusannya ya. Itu kecuali RT izin ya. RT yang tanggung jawab dunia akhirat. Iya. Ya kan RT izinin nih gimana sih Pak RT kalau saya jadi macet begini dialihin ke sini semua. Saya tanggung jawab di akhirat gitu kata Pak RT. Repot emang ya. Itu baru RT gimana gubernur gimana presiden ya. Beratnya di akhirat. Itu ya kita serahin apa RT aja kayak gitu-gitu. Wa fi sahihain di dalam dua sahih Bukhari Muslim an Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya ayyu dzambi a'zamu. Nah ini nggak enak nih hadisnya nih kayaknya nih. Dosa apa yang paling gede? Qala anta ja'ala lillahi niddan. Ya, menjadikan Allah tandingan. Maksudnya mensekutukan Allah. Ada Allah lain. Untung ada dia, kalau nggak ada dia gue nggak kerja nih tuh. Tandingan Allah. Untung ada jimat, kalau enggak nih gue nggak kawin-kawin gitu. Ya. Jadi musyrik ada Tuhan tandingan. Itu dosa yang paling besar. Kemusyrikan di mana ada Allah dan ada yang lain. Ya, dia percaya sama Allah. Cuma kalau ada apa-apa ngomongnya begitu. Kalau nggak ada saudara gue sekarang nggak bisa hidup deh. Gitu. Jadi Allahnya di mana? Kayaknya ada yang lebih hebat dari Allah. Gitu. Ya. Wa huwa khalaqaka. Padahal Allah yang ciptain dia. Ya. Itu dosa paling gede. Gila, summa ayu. Lalu apalagi ya Rasul? Setelah dosa mensekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Selanjutnya antak tula waladaka mukhafatan ayut ama maka ada yang begini, ada sih emang, hah? Ada. Itu membunuh anak karena takut nggak bisa ngempanin. Banyak kisah, ya kebanyakan faktornya akhirnya dia mengaborsi anak itu karena takut nggak bisa ngempanin. Ini dosa besar juga. Ya, kalau dijual, anaknya dijual. Yang gue nggak bisa ngempanin, jual aja dah gitu. Ya, harta beras gitu. Ya ini kan tadi jualnya kan untuk lalu taktula bunuh ini biasanya masih di rahim. Tapi kalau udah bayi gitu kayaknya nggak ada sih orang ya anaknya dibunuh. Paling dibuang. Iya. Dibuang ngarep ada yang nemuin. Hah? Taruh panti. Oh, taruh panti asuhan. Iya, itu masih nggak bunuh namanya. Merasa ada yang lebih bisa nyempanin. Kalau yang dibuang itu kan sama aja kayak bunuh sih. Gitu. Ya kan kalau ada yang ngambil. Kalau buang di tempat sampah ya nggak mungkin ada yang ngambil. Iya. Gitu. Maksudnya meremehkan Allah kan maksudnya. Iya sebenarnya itu sampai ini kan sampai tindakannya membunuh, ya, membunuh anak biasanya masih di rahim biasanya aborsi biasanya begitu karena takut nggak bisa ngempanin gitu. Mainnya mau ngempaninnya nggak mau gitu. Iya. Mas bikinnya yakin. Iya, itu kan yakin. Kalau nggak yakin setengah-setengah aja masuknya kan gitu. Itu makanya jadi repot tuh. Cila summa ayat. Lalu apa lagi? Kola. Nah ini yang ketiga nih urusan lodi. Antun tuzani halila. Ayo udah begini. Ya antun zani halila ta jarik. Ya. Tetangga lagi. Ya berzinah dengan istri tetangga. Ini dosanya gede. Ya. Ada begini. Ada kali, Rodi tempat gini ada kali kasus-kasus gini ada ya. Ya kasus-kasus di RT gitu biasanya ada kali. Ya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Walaupun ternyata plastik tuh rumput. Nanti nggak pernah lihat cara nyiramnya ya. Iya. Padahal capek juga. Hijau ya. Iya.
Tuh, ya kalau gini tahu dah. Kalau Esar mungkin nggak ngerti. Gitu. Wah ini lebih berat, ya kan? Ada hadis khusus itu. Ya, ya. Ifarmu adalah maut, gitu. Ya, lain lagi itu hadisnya, khusus itu. Habis dibikin film, hadisnya. Ya itu dosa-dosa. Ini nyakitin tetangga bener nih ya. Orang bininya dipakai, gitu. Tetangga mana nggak marah? Gue marah banget apa ya? Lu sakit apaan? Bini gue dipakai gitu. Gimana gak sakit itu ya? Itu dosa sangat besar. Ini Nabi ngapain ngomongin begini? Berarti emang banyak kasusnya ya? Pasti ada. Banyak tuh, langsung kata banyak tuh langsung. Ya kan? RT tahu datanya banyak gitu. Ya, terakhir Imam Ahmad berkata di Musnad Ahmad. An Miqdadi ibni Aswadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang zina? Qalu haramun. Haram Allah wa Rasul. Ya, haram ya Rasul. Allah dan Rasulnya memang mengharamkan itu gitu. Ya. Jadi sahabat nanya, Nabi nanya sama sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Sahabat bilang, haram ya Rasul. Seperti kata engkau dan Allah dan engkau mengatakan haram gitu. Bahwa haram ila yaumil qiyamah, dan dia itu haram sampai hari kiamat. Faqala Rasulullah lalu Nabi mengatakan lagi, la an yazniya rajul bi asri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jari. Islam ya. Kata Nabi, emang yang namanya zina itu haram, hak gitu. Tetapi sesungguhnya orang yang berzina 10 kali dengan cewek, 10 cewek gitu, itu lebih ringan ketimbang zina dengan bini tetangga. Jauh berat ya. Berat ya. Dosanya gede banget berarti. Nah 10-10-nya bini tetangga. Jadi gimana itu kalau begitu? Iya, kita agak kiri ya 5 rumah sebelah sini, 5 rumah sebelah sini gitu. Iya dia kan, kalau dia kan ada di dalam rumah lain lagi. Ya ipar di dalam. Tetangga malah nomor 2. Gak mikirin tetangga ada di dalam udah ada. Gitu. Tetangga kamar kalau dia jatuhnya ya. Ini ya hadisnya begini loh Rasul ya. Zina memang, sahabat ditanya dong, apa pendapat kalian tentang zina? Ya haram ya Rasul gitu. Tapi kata Nabi ada zina yang lebih berat, yaitu ya seorang yang berzina dengan 10 perempuan sekalipun itu lebih ringan ketimbang zina sama bini tetangga. Itu makanya tadinya tuh bahaya Andi pengen Arif nyontrak tempatnya dia, bahaya Andi tetangga gitu. Memang tujuan Andi itu, akhirnya Arif sadar, wah janganlah ngontrak di sana gitu. Ya, udah ada pintu belakang tuh aja. Tuh. Bukan istri tetangga doang lagi, istri temen gimana? 2 kali kayaknya ya. Itu kayak 20 nih, bukan 10. Tadi kan tapi 10 tetangga doang. Kalau tetangga plus temen 20 kayaknya. Ya, berat nih pengajian hari ini. Itu. Lalu kola ama takulu fisirqah sariqah. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi nanya lagi nih, tentang masalah nyolong atau ngerampok gitu. Kalau mereka bilang haramah Allah wa Rasul, ya Allah dan Rasulnya mengharamkannya, fahiya haramun, dan itu memang haram. Kalau Nabi mengatakan lagi, la an yasrika rajulu min asrati abyatin aisaru alaihi min ayasrika min jarihi. Itu orang yang menyolong dari 10 rumah orang itu lebih ringan ketimbang dia nyolong di rumah tetangganya. Ya. Jadi 10 tetangga lah kita. Iya, habis Cina di rumah tetangga dia nyolong. Nyolong apa? Nyolong bininya dibawa gitu. Ya. Itu. Jadi ini sampai hadis tentang masalah sebegininya Rasul menyatakan tentang harus hati-hati hubungan dengan tetangga. Karena dosanya ternyata berlipat-lipat.
bahkan 10 kali lipat dari dosa besar. Zina kan dosa besar ya. Jadi kalau zina sama bini tetangga itu 10 kali dosa besar. Begitu. Nyolong dosa besar. Nyolong di tetangga 10 kali dosa besar. Ya. Karena nyolong di tetangga gampang gitu. Karena tetangga gak ngeh kan gitu. Namanya sering datang gitu. Iya. Itu bahayanya tetangga. An Abi Suraihin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi demi Allah la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi ngomong, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, kila, wa man ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud tidak beriman? Qala, Nabi mengatakan, la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Siapa orang yang tetangganya nggak aman dari kelakuannya. Ini hadis sampai Nabi ngomong demi Allahnya 3 kali ya. Ini kayaknya gimana nih di kampung kita? Apalagi rumah yang dempet-dempet udah gitu ya. Kayaknya ada aja ribut ya. Ini nggak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali ngomongnya. Siapa ya Rasul? Man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Siapa orang yang tidak aman, tetangganya tidak merasa aman atas kelakuannya. Gitu. Ya. Mulutnya tuh dia gitu. Mulutnya nyakitin banget tetangga. Gitu. Nah ini keresahan pada tetangga. Jadi orang yang menciptakan keresahan di tetangganya, ini Allah, Nabi bilang demi Allah tidak beriman. Kharajahu al-Imam Ahmad wa ghairu min hadits Abi Hurairah itu. Lalu di Sahih Muslim, ini ada sih banyak loh berarti. Di Sahih Muslim, Sahih ini ya. An Abi Hurairah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini. Ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di Muslim nih bilangnya, kalau Rasulullah la yadkhulul jannah tuh. Kalau tadi tidak beriman, hadis di Bukharinya. Kalau di Muslim tidak masuk surga orang yang kelakuannya ya nyakitin tetangga, kelakuannya bikin resah tetangga. Ya. Tadi kalau di Bukhari tidak beriman ya, di Muslim nggak masuk surga. Gitu. Orang yang kelakuannya ganggu tetangga. Ini hadisnya Bukhari Sahih, Muslim Sahih. Agak mengerikan ini hadisnya. Sahih soalnya. 2 kuat, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kharajal Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan wal Hakim min hadis Abi Hurairah dari Hakim dari hadis Abu Hurairah qala qila ya Rasulullah. Ada yang mengatakan ya Rasulullah inna fulanatan. Nah ini yang sering dengar ya. Seorang perempuan si fulana, enggak disebut namanya dalam riwayat ini karena memang kalau disebut jadi ghibah. Gitu. Ya, si fulana, si cewek ini namanya fulana, ya perempuan berarti. Tusalli lailah, malamnya tahajud gitu, malamnya sembahyang. Wa tasumun nahara, siangnya puasa. Ya, jadi malamnya tahajud, siangnya puasa. Wa fi lisaniha sayun tu'zi jiranaha salitatan. Dan di lidahnya ada sesuatu yang sering nyakitin tetangganya dari omongan ngomel-ngomelnya, maki-maki tetangga. Bawel nih perempuan, gitu maksudnya. Bayangnya rajin, puasanya rajin, bawel, nyakitin tetangga mulu tuh bibir, gitu, mulut. Ada begitu? Ada nih sahabat lagi cerita, mungkin tetangganya sahabat nih. Dia bingung kali ini seorang rajin banget ibadahnya, tapi sahabat puyeng kali itu, ngomelnya nyakitin banget. Kalau lagi ngomel, pasar lo ya, lagi nggak benar, gitu. Ya, ndra mau mana? Murid diri, gitu. Tak perlu mandi, gitu. Masa bangun diri mandi dulu kan gitu. Itu ngomel-ngomel begitu. Ya. Lalu kata Nabi apa jawabannya? La khairu fiha wa hiya finnar. Karena ada tidak ada kebaikan baginya. Jadi sholat sama puasanya enggak ada artinya. Wa hiya finnar. Dia di neraka. Ngeri. Ya memang intinya ibadah agar kita menjadi orang baik.
ibadah itu cara. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tujuannya agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tujuan sholat. Jadi sholat itu, puasa, sholat, apapun ritual-ritual adalah cara menuju menjadi baik. Ini ngapain caranya terus dikerjain nggak sampai tujuan? Ya, puasa terus, sholat terus tidak menjadi baik, buat apa? Makanya Nabi bilang la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya itu orang. Jadi sholat dan puasanya tidak ada artinya. Karena sholat dan puasa yang berarti adalah yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah ini kan tetap nggak baik mulutnya. Apa artinya itu sholatnya? Gitu. Ya. Makanya ayatnya begitu. Inna sholata tanha. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah kalau tidak mencegah perbuatan keji dan munkar berarti tidak sholat. Tidak dianggap sholat. Ya inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Nabi, pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah as-shalah. Fa in soluha soluhat sairu amali. Ya, wa in fasadat wa in soluhat soluha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Seandainya baik salatnya, maka baiklah semua amalan hidupnya. Seandainya buruk salatnya, maka buruklah. Jadi yang nggak sembahyang kagak diomongin. Berarti ada orang yang sembahyang nggak menjadi baik karena sembahyangnya buruk. Makanya akhirnya efeknya jadi ini orang puasanya buruk, sholatnya buruk. Akhirnya berefek kelakuannya juga buruk. Ya, bagaimana sholat biar baik? Makanya ada judulnya Sirajut Thalibin. Ya, diambil dari sarah Minhajul Abidin. Yaitu 7 tangga menuju ibadah. Jadi kita sebenarnya disuruh belajar 7 tangga itu dulu baru ibadah. Itu kan judulnya, tema bukan judul. Ya, tema dari Sirajul Thalibin karangan Ghazali itu adalah cara menuju ibadah. Jadi belum ibadah itu 7 tangga itu. Kita disuruh belajar dulu cara tangga pertama ini, tangga kedua ini, tangga ketiga ini, tangga keempat, tangga ketujuh, baru sholat. Makanya banyak orang-orang yang sholatnya tidak merubah hidup menjadi baik. Kenapa? Cara 7-nya kagak dipelajarin. Belajar dulu 7 tangga baru sholat. Karena 7 tangga itu adalah cara untuk ibadah. Jadi belum ibadah tuh. Selama kita ngaji 7 tahun waktu kemarin Sirajul Thalibin, itu kita belum ibadah, lagi belajar cara ibadah. Bayangin yang belajar kitab itu dikit, tapi orang sudah pada ibadah semua. Ya, akhirnya itu wa in fasadat. Ya kalau salatnya buruk, maka buruklah perjalanan hidupnya. Ya makanya salat tetap, kelakuan tetap nyakitin orang, tetap korup karena enggak mempelajari 7 tangga itu. Yang pelajarin aja belum jalan gitu. Ya masih berat gitu proses untuk mempelajari, untuk mempraktekannya. Ini terjadi akhirnya perempuan yang kayak gini contohnya. Wakil salil maktubah. Ada lagi yang mengatakan nih kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang perempuan ya selalu ngerjain. Ya, ini sahabat ini nanya 2 kali. Pertama tadi nanya tentang kayak gitu. Ada perempuan ya Rasul, dia bayang mulu, tahajud nggak pernah tinggal. Ya, terus paginya puasa, mulutnya nyakitin tetangganya mulu, mulutnya neraka, kata Nabi. Tapi ada lagi nih ya Rasul, ada seseorang perempuan, contohnya perempuan lagi Fulana, dia cuma sembahyang 5 waktu doang, nggak lebih. Sembahyangnya cuma yang 5 waktu. Watasumu Ramadan, puasanya Ramadan doang. Watasodaku bil ausar, dia sedekahnya aja seadanya. Ya dengan barang-barang yang seadanya, 2.000 paling dia kalau sedekah ke masjid, 2.000 doang hari Jumat gitu. Ya. Lu walaisalaha syai'un ghairu. Enggak ada yang dia punya amalan kecuali itu doang. Puasa Ramadan doang. Salatnya cuma 5 waktu, sedekah seadanya. Tapi wala yu'zi ahadan. Mulutnya enggak pernah nyakitin orang. Qala hiya fil jannah. Tuh Nabi bilang, dia di surga. Tuh jadi intinya adalah kita diturunkannya Nabi untuk kita jadi baik.
agama ini diturunin agar manusia menjadi orang baik, itu intinya. Ya. Innama bu'istu liutamimah makarimul akhlak. Jadi Nabi diutus itu untuk jadi orang yang jadi baik. Segala ajaran agama, suruh puasa, suruh haji, suruh sedekah, suruh zakat, suruh korban, semua ritual itu sebenarnya diajarin agar kita menjadi orang baik. Itu tujuan agama ini. Kalau agama ini jalan, pasti maslahat dunia, karena orangnya pasti baik-baik semua. Itu terjadi di zaman sahabat, ya, zaman Nabi dengan sahabat. Mereka orang-orang yang sangat baik. Akhirnya banyak orang saat itu tertarik masuk Islam. Karena Islam itu orang menjadi baik, gitu. Zaman Nabi, zaman sahabat. Ya. Kalau sekarang Islam tidak membuat orang menjadi lebih baik, orang menjadi berakhlak baik, berarti ada yang salah dengan Islamnya. Enggak, Islam enggak salah, yang jalaninnya ada yang salah. Agama Islam enggak perlu dibela. Ya, Allah menjaga agama ini tetap baik, kitanya aja enggak beres. Ya. Jadi kita enggak perlu membela agama ini, kita benerin diri kita aja. Gitu. Justru kita ngedompeng sama agama yang baik ini. Gitu. Kalau ada dibilang agama Islam itu dibela, siapa yang mesti dibela? Allah, agamanya selalu benar. Yang nggak benar elunya, apa yang dibela gitu. Ya, elunya yang nggak benar. Jadi kita masuk ke lembaga yang baik, tapi kita ada di dalam, kitanya yang rusak. Masa lembaganya dikata rusak? Kita yang ada di dalam yang bikin rusak. Lembaga ini dari dulu tetap baik. Pas kita masuk jadi rusak, kitanya berarti kan yang bikin rusak. Apanya yang mau dibela? Mendingan lo benerin diri sendiri, kan gitu. Agama ini tetap baik sampai hari kiamat. Itu. Ya. Lalu udah gitu, ya. Sampai sini aja dulu dah. Itu tentang masalah tetangga. Jadi hitungannya jaga lidah. Urusan tetangga kita baik-baik aja. Banyak ngalah aja gitu. Ya, jangan nyakitin. Sampai sini aja, insyaallah. Fatihah wa bihadat Nabi. Siril Fatihah haulun bisa. Ar-Rahmanir-Rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana inna hamdana rabbana hamdana Allahumma arhamna warhamna wa'afina bima lamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.